Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman semua, ketemu lagi dengan channel saya ya, Yahman JN. Gimana kabarnya? Semoga Anda sehat, saya juga sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman ya, gimana caranya memulai laundry, yaitu untuk teman-teman yang mau buka laundry. Ya, ini akan saya sedikit share menurut pribadi saya sendiri ya, gimana cara-caranya dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan dan alat-alat apa yang harus dipersiapkan ya. Jadi ikuti terus dan simak terus ya video saya. Nah, ini yang pertama-tama untuk bagi teman-teman yang ingin buka laundry, yaitu yang dipersiapkan yaitu mesinnya dulu ya. Mesinnya kecuali ada tempatnya sudah ready ya. Jadi tempat nggak besar-besar, tapi secukupnya aja ya. Sedangkan tempat untuk kalau sudah punya tempat sendiri itu lebih mudah ya, lebih gampang. Tapi kalau belum punya tempat nyewa, usahakan tempatnya itu yang apa ya, maksudnya yang strategis ya, yang strategis. Jadi kalau bisa, kalau tempatnya nyewa, usahakan tempat yang bagus ya, jangan tempatnya untuk lewat orang, jadi orang lihat langsung bisa kelihatan tempatnya ya. Nah itu usahakan kalau nyewa jangan nyewa yang lama dulu ya, cari yang lebih apa, bulanan atau gimana ya, jangan 1 tahun atau 3 tahun itu. Tapi 1 tahun nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Maksudnya itu masih pemula ya, nanti khawatirnya kurang jalan ya. Jadi kalau kurang jalan, sudah nyewanya mahal, terus apa, nggak jalan, otomatis kan buang-buang uang kan, kasihan. Jadi untuk minim modal ya, kasihan teman. Jadi usahakan kalau nyewa jangan panjang dulu, jangan lama dulu, cari aja yang bulanan, diminta aja bulanan gimana, kira-kira bisa tangga, karena saya masih pemula gitu ya. Itu jadi nanti pengeluarannya nggak banyak. Nah ini yang pertama tadi mesin ya. Nah mesin cuci. Jadi untuk laundry pemula untuk budget minim, nggak usah terlalu meranggeh yang tinggi-tinggi ya, seperti laundry besar ya. Kita mulai dari nol ya. Jadi cukup kita siapkan mesin cuci, nggak usah banyak-banyak, mungkin 2 sudah cukup ya. Yang baru tak lama. Nah, itu tergantung dari kita sendiri ya. Kalau kita menguasai mesin, itu beli yang second nggak apa-apa, harganya lebih murah. Mungkin second itu juga macam-macam ya, ada yang apa itu mutunya bagus, ada yang kurang, jadi harus lihat dulu. Kalau saya second, saya pakai Look Royal ya, itu yang tipenya 1060 bahasa atau 1080, nanti saya tunjukkan ya, itu tipe saya mesinnya, itu lebih bandel. Tapi sayangnya seperempatnya itu sudah mulai langka ya, jadi hanya di repair betul gitu aja ya, itu kelemahannya. Tapi kalau menurut saya ya, kalau bisa nggak usah beli second, beli aja yang baru. Toh nanti mungkin ada kerusakan, itu sekitar 2 tahun kan, sekitar 1 tahun masih ada garansinya ya, 1 tahun itu bisanya mulai agak haus mesinnya itu sekitar 2 tahun. Itu baru kita kan sudah agak menguasai di mesinnya kan, jadi nggak ribet, nggak diganggu sama mesin waktu kerjanya itu ya. Karena mesin cuci itu biayanya untuk servisnya itu agak mahal ya, mungkin di atas 100 itu. Nah itu saran saya. Nah ya kalau mesin 2 aja cukup ya, tapi kalau bisa cari mesinnya yang bearingnya besar ya. Jadi bearingnya itu kayak klakernya itu ya, yang tempatnya klaker itu asnya itu besar. Karena apa? Karena kalau seharian dibuat laundry nanti sering haus, tambah repot, nanti sering ganti terus ya klakernya itu, bearingnya ya. Jadi cari yang bearingnya agak besar ya, itu kan ada agak bearingnya kecil. Kalau untuk rumah tangga sih nggak apa-apa, mungkin kan nyucinya sehari cuma 1 kali, kadang-kadang sampai 3 hari sekali. Tapi kalau untuk laundry seharian nggak berhenti ya, daripada nanti sudah beli terus beli lagi tambah ribet. Jadi sekali aja. Nah untuk setrika ya, ini yang perlu disiapkan ya, setrika. Kalau setrika listrik
Saya pakai yang Philips ya, tapi itu ada tipe-tipenya banyak itu ya, jenis tipenya ya. Nanti saya tunjukkan di videonya ya. Itu listrik, itu listrikannya agak lumayan bagus ya kalau saya pakai Philips, dan itu enteng ya listrikannya. Untuk ibu-ibu itu, untuk cewek lebih enteng ya. Nah, kalau syukur-syukur kalau punya uap ya, setrika uap itu lebih bagus ya, lebih bagus dan lebih aman ya di pakaian, nggak gampang gilap, nggak resiko terbakar. Tapi kalau listrik harus benar-benar bisa mengatur panahnya atau stemnya itu ya, harus benar-benar bisa menguasai ya. Dan nanti untuk baju-baju yang tipis, yang tebal itu kan beda-beda nanti pengapiannya atau panasnya itu ya, itu harus hati-hati. Yang kedua itu rak etalase ya, untuk penataan baju-bajunya nanti ya. Sesudah disetrika kan nggak mungkin langsung dibungkus kan. Kalau sudah setrika harus nunggu dinginnya dulu ya, nggak usah langsung dibungkus ya. Dan packing nanti tambah di baunya baju itu akan kurang sedap, kurang bagus, kayak terbakar gitu ya. Jadi biarkan dulu dingin baru di packing ya. Nah itu untuk setrika. Nah, sedangkan untuk peralatan lain itu bak atau keranjang ya. Kalau baknya untuk perendaman air yang sangat dekil, kotor ya, kayaknya spray itu harus direndam ya. Direndam dulu di air, baru nanti kalau sudah direndam baru dimasukkan di mesin cuci ya. Itu fungsinya bak. Nah, sedangkan untuk raknya apa itu, keranjangnya untuk keluar dari mesin cuci itu kan langsung mau dijemur. Kalau nggak punya pengering ya, langsung dijemur ke sinar matahari ya. Nah itu untuk embernya. Sedangkan untuk kastok kalau kastok, kalau bisa pakai kastok yang besi ya, yang besi atau aluminium, karena kastok yang plastik itu biasanya rawan patah ya. Kadang-kadang dibuat baju yang tebal atau celana jeans yang tebal, jaket yang tebal itu biasanya itu patah, jadi nggak kuat. Kecuali untuk bijian, kalau bijian memang saya sarankan nanti pakai plastik yang kastok yang plastik itu lebih murah ya, mungkin sekitar 500-an per biji ya. Itu nanti saya tunjukkan di ini videonya ya. Nah, yang untuk plastik ya, untuk plastik yang besi tadi siapkan aja sekitar 12 lusin untuk pemula. Itu untuk kastok ya. Sedangkan untuk persiapan lagi kresek ya, atau plastik saya pakai macam-macam ya, tapi yang sering saya pakai itu saya pakai yang ukuran 40-60 ya, plastik 60-40, tebalan 0,02 saya pakai itu. Jadi lebih tebal nggak apa-apa ya, tapi saya itu sudah cukup pakai 0,02. Sedangkan untuk yang itu untuk isi sekitar 5 kilo ya, 5 kilo 4 kilo saya pakai itu. Tapi kalau lebih dari 5 kilo harus pakai yang lebih besar lagi ya, sekitar 45 cm kali 60 ya. Tapi saya jarang pakai itu, kebesaran kalau saya. Jadi lebih baik kita pakai 2 aja. Nah untuk kreseknya, untuk wadahnya kresek, kalau cuci basah, cuci mamel ya, cuci 90%, itu kan harus pakai kresek. Itu pakai kresek yang saya pakai yang ukuran 28 ya. Pakai ya ukuran 28 atau 35 misalnya ya. Itu ngerti di toko-toko plastik itu untuk laundry itu sudah paham ya. Itu yang disiapkan plastik sama. Kalau untuk bijian ya, kalau bijian nyiapkan plastik roll ya, atau plastik sudah ada ukurannya itu ya. Untuk baju hem, untuk celana itu udah ada. Tapi saya pakai roll ya. Kalau pakai roll harus siapkan pengepresnya atau sellernya ya. Itu bisa mengira-ngira sendiri. Jadi semua baju bisa di packing pakai roll itu tadi ya, tinggal mengira-ngira aja. Untuk celana kan lebih pendek, untuk baju lebih pendek bisa diatur sendiri. Itu untuk yang bijian ya. Baju bijian layani aja, nggak usah bingung. Tapi kalau untuk pemula, kalau nggak ada setrika uapnya, lebih baik disup aja. Nanti ada laundry yang dry clean itu, yang bijian itu yang mengampirinya jelasnya ya. Itu kalau masih pertama nggak apa-apa pakai itu. Masalahnya yang bijian itu kadang-kadang berisiko ya. Kalau pakai baju pakai setrika listrik itu kadang-kadang menghilap kalau nggak mengerti trik dan caranya ya.
Nanti kalau sampai menghilap itu sulit dikembalikan, sulit dihilangkan ya. Itu untuk setrika. Nah, lagi sulasi ya. Sulasi yang saya siapkan nanti sama stapesnya untuk packing itu ya. Sulasinya ada yang agak besar sedikit, sekitar 2 cm nggak salah ya, kalau pakai saya ya. Sama timbangan ya. Timbangan bisa pakai timbangan digit, timbangan olor itu ya. Saya pakai olor ya. Kalau digit lebih baik, kalau nggak ada modal pakai olor aja lah. Sekitar harganya sekitar, kalau yang duduk itu yang duduk itu sekitar 150-an, tapi yang olor mungkin sekitar 50 sudah bisa. Jadi sedikit modal, nggak usah bingung takut modalnya banyak, nggak usah. Mungkin sekitar 5 juta sudah cukup ya untuk mulai laundry. Tapi kalau bisa mesinnya itu yang agak bandel ya, mesinnya itu bearingnya itu ya. Jadi ada di kalau pakai apa itu mesin rumahan itu nggak apa-apa, bukan atas itu ya, tapi nggak bisa untuk kerja yang berat-berat itu agaknya agak kurang. Tapi untuk membantu aja nggak apa-apa. Jadi beli mesin baru satu sama yang sudah tersedia di rumah itu satu ya, udah cukup. Dibantu dengan ngucek nanti. Jadi di mesinnya itu nanti tinggal nyepin aja, mengeringkan aja atau meres aja, itu lebih cepat hasilnya. Nah, timbangan udah nota. Nah, nota kalau punya budget cetak aja nota ya. Itu satu rem itu, satu lembar itu saya jadikan 6 ya. Jadi seperti ini ya petanya ya, jadi 6. Ada yang jadi 4, saya jadi 6, jadi lebih banyak ya. Kalau nggak punya, masih minim budget, beli aja nota biasa, tapi bikin stempel ya, bikin stempel sekitar 25. Notanya tadi per bijinya sekitar 5.000 atau 4.500 tulisan gitu ya, jadi sudah jalan. Sama tempatnya stempel apa tintanya itu tadi ya. Nah, untuk minim budget ya. Nah, yang lainnya yaitu seperti sabun. Kalau sabun bisa pakai sabun home industry lebih murah, atau pakai sabun industri. Kalau dulu saya memang pakai sabun home industry ya, cuma saya pikir-pikir hasilnya saya kurang cocok ya, karena macam-macam sih home industry itu, tergantung aja. Kalau cocok gak apa-apa teruskan, tapi kalau kurang saya pakai parfum industri ya, maksudnya seperti Rinso, Attack ya, itu ya, macam-macam itu. Nah itu untuk sabunnya. Sedangkan untuk pewanginya saya pakai home industry bisa, pakai di pabrik itu juga bisa. Kalau saya pakai pabrik ya, terserah Anda ya, pokoknya hasilnya yang penting bagus, baik. Untuk apa itu bleaching, itu kalau setrika listrik harus pakai bleaching ya, biar hasilnya itu maksimal. Pakai spray apa itu ya. Kalau bisa pewangi sama spraynya itu aromanya itu serasi ya, memerasa bunga, bau bunga harus di pewanginya. Nanti di spraynya kalau bisa juga rasa bunga, jadi saling mendukung ya. Bau bunga lebih kuat nanti di hasilnya, di parfumnya itu ya, dipakainya itu lebih kuat, tahan lama. Sama pewanginya nanti ya, pewangi juga gitu. Nah ini untuk parfum ya. Untuk parfum, untuk pewanginya kalau bisa juga diserasikan ya, antara sama spray, sama softenernya tadi, sama parfum untuk finishingnya, untuk mau di packing itu ya, itu harus sama ya. Nah, nanti parfumnya bisa bikin sendiri, bisa beli langsung. Kalau saya bikin sendiri ya, itu di tutorial saya sebelumnya itu sudah ada cara-cara bikin parfum ya, itu lebih bagus dan bisa ngira-ngira sendiri ya, cari yang premium atau yang lebih bagus lagi, atau yang biasa juga bisa ya, tinggal ngira-ngira aja. Ada di video saya itu ya, kalau bikin parfum. Selanjutnya kira-kira ada nanti sambil jalan sudah bisa untuk di apa ya, yang kurang-kurangan itu nanti akan ketemu. Untuk klipnya, untuk penjepitnya itu ada di penjepit buaya itu ya. Itu untuk biasanya digunakan untuk baju bijian ya. Sama tembakan itu namanya, berarti untuk menghindari biar nggak keliru ya,
di baju-bajunya orang itu untuk penanda ya, biar nggak keliru itu ada. Pakai itu juga bisa, kalau nggak ada nggak usah, nggak apa-apa ya. Tapi kalau bisa ada budget pakai aja ya, biar menghindari nanti terjadinya kekeliruan ya, tertukar sama bajunya orang, kan kita banyak ya, kita nggak mungkin bisa mengerti bajunya orang. Nah kira-kira cukup itu ya kayaknya sementara ya. Nah nanti ada masih banyak lagi ya yang peralatan-peralatan yang harus dipersiapkan ya. Nah, dan cara-caranya untuk mencucinya, untuk menghilangkan noda-noda atau gimana, itu banyak tutorial-tutorial. Dan tutorial yang untuk menghilangkan noda itu sudah saya cantumkan di video saya yang lama-lama itu ada, tinggal cari-cari aja di situ ya. Nah saya kira cukup sini saja tutorial saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin buka laundry atau bagi laundry pemula ya. Untuk langkah-langkah untuk cara-cara selanjutnya nanti ada video-video lagi ya, ini sudah panjang sekali ya, mungkin sedikit aja dulu, semoga ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video-video saya terbaru selanjutnya.